Halo, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Kelompok ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Vivi, 2019 5463. Yang kedua ada Stefani, 2019 5482. Yang ketiga ada Kenny Santoso, 2019 50153. Dan yang terakhir ada Hadi Diko Wijaya, 2019 585. Nah, apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen sendiri ada dua, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk keperluan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Jadi contoh kita beli kain, bisa langsung digunakan untuk contohnya selendang. Selanjutnya ada konsumen antara. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Jadi contoh, kita beli kain, kita akan produksi lagi untuk menjadikan baju dan bisa dijual kembali. Selanjutnya ada asas-asas dalam perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas manfaat. Di sini penyelenggara perlindungan konsumen akan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Yang kedua ada asas keadilan. Asas keadilan ada konsumen dan pelaku dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan kewajibannya secara seimbang. Yang ketiga ada asas keamanan dan keselamatan. Asas ini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam memakai, menggunakan, dan memanfaatkan barang atau jasa yang telah dipakai. Yang keempat ada asas keseimbangan. Asas ini memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Dan yang terakhir ada asas kepastian hukum. Asas ini memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Menjelaskan tentang contoh-contoh perlindungan konsumen yang terjadi di sekitar lingkungan saya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri adalah diantaranya untuk meningkatkan kesadaran konsumen dalam memilih barang. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dan juga meningkatkan kualitas barang-barang yang dijual. Nah, jadi terkait tujuan itu juga, hari ini saya akan menjelaskan satu contoh yang saya alami sendiri di lingkungan saya. Nah, jadi kan saya pernah kerja sebagai freelance gitu, posisinya tuh semacam sales gitu yang langsung berhubungan sama customer. Dan hari itu kebetulan barangnya adalah sofa. Jadi kalau sofa kan gak bisa langsung diambil gitu kan, harus melalui pengiriman. Terus beberapa hari setelah pengiriman itu, kan setelah pengirimannya sampai, nah konsumennya itu ada menghubungi saya dan dia juga kirimin ada bukti foto gitu kalau sofa yang dikirim itu ternyata kakinya patah, harus kayak gini, kayak patah. Jadi karena satu dan lain hal, pokoknya dari pihak pengiriman itu dan pihak perusahaan juga gak bisa langsung memperbaiki protesnya konsumen tersebut. Jadi selama beberapa hari itu ya konsumennya tetap terus mencoba menghubungi kan, sampai akhirnya karena perusahaan belum juga menanggapi, konsumen tersebut mengatakan bahwa dia akan melaporkan perusahaan ini ke YLKI. Nah, YLKI ini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jadi kalau ada pelaporan tentang konsumen yang kayak dibahayakan atau dirugikan sama pelaku usaha itu, lapornya ke YLKI. Nah, jadi akhirnya singkat cerita pokoknya sudah ditanggapi protes dari konsumen tersebut ini. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini adalah sebagai pelaku usaha memang harus kualitasnya itu kalau mau melayani konsumen harus yang benar-benar bagus gitu, karena itu adalah haknya konsumen, dan sebagai konsumennya juga harus cerdas dalam memilih barang. Jadi dan jangan mau dirugikan sama pelaku usaha. Jadi kayak dia kan terdaftar resmi, jadi bisa ditindak sama YLKI-nya itu, dan laporannya juga bisa lebih dimudahkan dan perusahaan itu jadi lebih ada tanggung jawabnya. Hak dan kewajiban konsumen. Salah satu hak dari konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Contoh dalam sehari-hari yang saya alami adalah ketika saya memesan minuman di Starbucks melalui aplikasi online. Jadi ketika minuman datang, dalam kemasannya sudah terdapat kartu info suhu badan, barista, dan driver. Jadi Starbucks ingin memastikan bahwa orang yang membuatkan kita minuman dan mengantarkannya dalam kondisi sehat dan tidak sakit. Yang kedua adalah hak didengarkan keluhannya. Jadi yang saya alami adalah ketika di aplikasi Grab kita mendapatkan masalah dengan drivernya
atau mengalami keluhan dengan driver. Jadi kita bisa melaporkan kepada pihak Grab dan akan direspon dalam 1x24 jam. Salah satu kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti prosedur pemanfaatan suatu barang atau produk demi keselamatan. Jadi contohnya gini, ketika kita membeli alat-alat elektronik sudah terdapat panduan untuk menggunakannya. Jadi kita sebagai konsumen harus membaca dan mengikutinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya akan memberi contoh nyata dari perlindungan konsumen di lingkungan saya, itu transaksi di warung. Nah, di transaksi ini pasti ada konsumen dan penjual. Konsumen ini berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk yang mereka beli, terus keamanan dari produknya ini, apa sudah expired atau belum, higienis atau tidak, terus bisa memberi keluhan jika barang ini tidak sesuai atau sudah tidak layak, terus bisa mengganti ruginya entah dengan barangnya baru atau dengan kembalikan uangnya. Terus mereka ini berkewajiban itu harus beretikat baik kepada sang penjual, lalu membayar sesuai dengan harga yang ditentukan oleh penjual. Lalu untuk penjualnya sendiri itu mereka mempunyai haknya itu seperti memberi harga pada barang yang mereka jual, dan mereka mempunyai hak untuk mendapatkan etikat baik dari sang pembeli. Terus mereka berkewajiban itu untuk seperti yang dari haknya konsumen, mereka berkewajiban mendengar keluhannya. Kalau misalnya barang itu sudah tidak bagus, mereka harus menggantinya, lalu mengganti rugi jika barangnya itu benar-benar sudah tidak bagus atau tidak sesuai dengan si pembeli mau. Habis itu mereka juga berkewajiban untuk memberi keamanan kepada sang pembeli. Jika tidak, pembeli bisa mengkomplainnya atau bisa langsung membawanya ke jalur hukum jika sudah sangat berbahaya seperti konsumen ini keracunan.